pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Halo Sobat WK, ketemu lagi di podcast Kinari. Sobat WK pasti pernah dengar lagu ini yang sampai hari ini tetap populer. Paling nggak di telinga Sobat WK tahu lah, pernah denger lah. Lupa. kita sambut aja nanti biar tahu saya yang nyanyi. Kita sambut ada Marvin, Warren, Romelto, Sinyal. dan satu lagi ada Rayendi, Rohipodo. Mereka patuh. Jadi sepanjang naik kereta cuma ngapain dua nama ini. Jadi sebenarnya pasti denger lah, tahu lagunya yang populer. Aku pasti kembali. Dan menariknya Sobat WK, setelah mereka rilis kembali lagu Aku Pasti Kembali 2.0, ya formasinya ini, bener nggak? Bener. Pas, ya. Setelah mereka bongkar pasang, bukan. Pasto itu masih ada. Pasto tetap eksis sejak 2002. Ya, 2002. Tapi personelnya Sobat WK, ya gitulah, keluar masuk. Ya namanya juga grup ya. Sebenarnya bukan grup mereka Sobat WK, kalau saya ngelihatnya penyanyi solo berbakat, masing-masing punya karya, punya album juga, tapi digabung lagi di Pasto. Risetnya bagus. Ini risetnya sejam loh. Sejam nih. Itu naik KRL. Iya betul, sejam 50 menit dari stasiun Bogor sampai Manggarai. Iya benar. Jadi Mas, sama manggilnya Mas ya, Mas Ryan dan Bung ya, Bung. Karena dari Timur. ini lagi hype musik Timoran nih. Cocok banget nih, harusnya diajak duet nih sama Pasto nih, Timoran nih. Siapa tuh? Gitu. Terima kasih sudah mampir Palmerah. Siap, terima kasih Mas. Mas Melto juga. Sama-sama. Saya kenal itu vokalisnya Grace Rock itu Sinjal. Itu Itu masih sama. saudara juga. Enggak tahu ya. Harusnya sih. Harusnya satu farm ya. Satu farm. Oh, oke. Gitu. Biasanya kalau orang Manado kan itu Manado ya, Ah. farm Manado. Biasanya kalau farm Manado itu kalau misalkan saya sinjal dia sinjal itu berarti memang udah keluarga tuh. Oh, oke. Enggak kalau di Batak kan ada yang beda kan. Ah. Misalkan si Torus ini sama si Torus itu beda tuh, si Torusnya bukan gitu. Kalau di Manado kalau udah satu marga berarti itu saudara. Oke. Apalagi Sinjal kan farm yang enggak Yang terlalu jarang besar ya, yang enggak terlalu besar. Jadi selama ini dikiranya cuma Melto, ternyata ada nama Sinjal di situ. Ketemu lagi nih akhirnya Pasto. Ya. Salaman lagi nih. Iya. Eh, Pelukan. Pelukan lagi, ketemu lagi, sepakat, kemudian mereka mau menandai kembalinya mereka. Islah ya. Islah. Lewat konser juga, single lama yang kemudian diperbarui. Ya. Jadi Aku Pasti Kembali 2.0. Aku pasti akan kembali. Aku pasti kembali. Lagi ini Mas lagi serang, jadi sama dulu kalau di gereja kan nyanyi bass Mas, jadi pasti kembali. Paduan suara ya. Jadi ada bener, ini kalian sepakat kembali lagi. Ya. Mas Ryan, Mas Melto barangkali bisa cerita, ada jaminan apa kalian nggak pisah gitu loh. Dia langsung Pertanyaan yang Iya, jadi belum pernah ditanyakan. maksudnya sayang gitu loh Iya. Mas. Jadi kalian udah sepakat bolak-balik mondar mandir sono sini. Kalau hanya sekedar buat konser doang atau rilis single lagu Apa Sih Kembali 2.0 ya, ngapain salaman balikan itu? Ngapain pelukan ya? Ngapain pelukan, Mas Ryan? Ini pertanyaan menarik nih. Jadi gini, sebenarnya
cara kita mengikatkan diri satu sama lain gitu ya, secara natural sebenarnya akhirnya pelan-pelan kita sudah memulai bentuk-bentuk kolaborasi kita bukan hanya lewat Pasto aja. Oke. Tapi lewat production, lewat sesuatu yang lagi kita bangun gitu. Jadi sebenarnya katakan nih tanpa Pasto pun misalnya kita udah melekat. Gitu, apalagi ada Pasto gitu kan. Artinya sebagai lokomotif yang sampai hari ini masih ada yang mengapresiasi lah gitu ya. Apalagi kita udah nggak punya alasan untuk drama-dramaan, untuk berkonflik gitu, karena kita udah beres lah sama diri kita masing-masing gitu. Jadi justru sekarang fase yang dimana kita merasa ada keterbutuhan yang kuat antara satu sama lain. Gitu. Lebih ke arah Jadi situ sebenarnya. Jadi kalau ditanya jaminannya apa? Jaminannya adalah ya justru keterbutuhan itu. Gitu. Artinya Pasto hanya salah satu produk dari kalian. Yes. Oke. Yes. Ya. Mas Melko? Udah semua lah gitu. Ada pertimbangan apa akhirnya balikan sama Mas Ryan, Bung Ryan? Iya itu ya. Karena itu sebenarnya gua udah kangen ya sebenarnya masa dengan Pasto ini gitu. Cuman memang waktunya aja baru tahun lalu gitu. Ya based on itu berdasarkan itu ya nggak ada cerita lagi lo harus apa ya namanya hiatus lagi gitu. Nggak ada cerita lagi ya, kita karena berkarya aja terus ya. Kita berkarya aja terus dengan sisa waktu umur kita gitu. Artinya sayang udah lebih dari 20 tahun kan kalian barengan. Iya. Meskipun kalau Sobat WK perhatikan histori mereka sebenarnya juga apa namanya? Dari awal ya, Bung Ryan yang dari Bung Ryan karena Mas Melto kan masuk 2004 akhir. Setelah menggantikan si Mario, bukan salah. Bukan. Mario gantiin aku. Gantiin Oh, oke. Jadi dulu tuh personil aslinya tuh ada 4. Salah satunya yang sekarang aku, terus ada Rudolf, ada Leo Calling, ada Bobby. Itu gonta-ganti lagi, Leo Calling ini diganti Max. Oke. Max, terus Max siapa? Max Olivier. Oh ya, Max Olivier. Terus Bobby ganti sempat keluar. Kita sempat jalan bertiga. Sempat jalan bertiga dan aku waktu itu ajak Melto untuk main piano. Bantu kita ngiringin lah, karena Melto kan main piano juga. Hanya mengiringi. Sambil mengiringi pelan-pelan juga karena memang dia harmonize-nya udah jago, maksudnya basicnya juga harmoni kan. Pelan-pelan pada saat dia ngiringin kita, Mel, lo coba bantu suara, dia kan bass juga dulu kan. Coba lo bantu harmoni bassnya deh, lo ngisi kekosongan di bawah, Melto bantu isi. Oke. Lama-lama lo kayaknya mendingan Melto kita tarik aja gitu. Melto kita tarik. Setelah Melto masuk, berempat lagi, Max keluar. Oke. Max keluar, masuklah Bayu Risa. Bayu Risa suaminya Monita ya? Iya, suaminya Monita. Bayu Risa Kota. Okay. Luar biasa ya. Bayu populer dia. Populer. Dia pernah punya hits kan? Bayu Risa masuk, kita rilis album tuh 2007 Formasi 4. Iya. Rilis album pertama tuh I Need You lagunya. Oke. Setelah rilis album 2008, pertama Olap dulu yang keluar, Rudolf dulu keluar. Okay. Setelah Rudolf, Bayu keluar. Akhirnya tinggal kita berdua. Kita berdua baru yang boomingnya lah. Ya, baru setelah itu muncul lagu Aku pasti kembali, Tanya Hati, sama Jujur Aku Tak Sanggup, Player dan lain-lain. Prosesnya begitu panjang, Pasto dengan pergantian karena Bung Ryan juga sempat cabut, Mas Melto juga sempat keluar gitu loh. Sebelum kemarin tahun lalu mengenalkan single baru, Siap Kehilangan. Iya. Kemudian sempat beberapa kali tampil di konser di beberapa kita kota. Bikin intimate konser. Itu pertimbangan apa sampai akhirnya kalian oke lah, ayo jalan lagi lah. Selain itu ya memang nggak ada lagi drama-drama itu emang udah pertimbangan yang bagus. Ya mungkin ini yang dibilang ada ya bukan karena kerennya kita, tapi ada keterlibatannya wisdom. Jadi aku nih tiba-tiba menghubungi Melto untuk ngajak reunian. Tapi kenapa aku tiba-tiba ngajak kita jalan lagi, karena memang aku kayak
sadar lah bahwa Pasto ini sebenarnya sebuah lokomotif yang masih sangat bisa dimonetize gitu loh. Kok kenapa kita hanya karena konflik-konflik yang nggak jelas gitu. Ya sebenarnya emang nggak jelas masa gitu. muda yang nggak jelas gitu. Walaupun ada sih konfliknya, cuman waktu itu kita berpikir, sekarang aku berpikir ya sebenarnya nggak perlu sampai gitu-gitu amat sih. Cuman kita harus hargai proses, karena tanpa semua perjalanan itu kan kita nggak ada di fase wisdom yang sekarang kan gitu kan. Makanya aku ngajak Mel tuh, Jo, kayaknya kalau Pasto jalan lagi nih kayaknya banyak hal yang bisa kita bikin yang ya kita di industri sekarang, di industri yang semakin tidak berpola ini kan kita kan butuh apa namanya ya, butuh good news ya. Butuh energi baik. Nah, energi rekonsiliasi itu adalah energi yang salah satu yang powerful gitu loh. Jadi terbukti ketika kita jalan, kita rilis single, kita bisa bikin intimate concert secara effortless. Terus juga ini nanti kita mau bikin tour Pasto pasti kembali. Jadi memang ya apa yang kita bayangkan di awal itu berjalan sesuai ekspektasi karena energi itu kan. Padahal Bung, Anda juga penyanyi solo, punya album juga, banyak single juga yang sudah dirilis. Bisa kan sebenarnya jadi penyanyi solo tanpa Melto Sinjal. Jadi gini, tanpa Pasto. Dulu kenapa juga Melto di 2024 udah pernah ngajak reunian. Udah pernah. Ya, jadi karena waktu itu ada satu festival lah. Ada satu festival yang mengajak kita untuk reunian gitu. Ya. Sempat ngomong tuh sama ininya tuh, ownernya. Nanti deh gue tanya dulu sama Ryan. Gue sih nggak masalah gitu. Karena kan memang udah keinginan gua untuk bareng sama Ryan lagi tuh sebenarnya dari tahun 2022. Dari zaman Covid udah mau selesai lah. Yang kita tampil di salah satu ajang pencarian bakat. Kita sempet tampil bareng tuh. Tapi sama Maya juga waktu itu. Tanpa ada omongan ayo balikan gitu. Enggak ada. Itu gimmick aja. Gimmick aja buat gimmick gitu. 2021 berarti ya. 2021. Nah, semenjak dari situ tuh gua kayaknya ini bagus nih kalau balik lagi gitu. Akhirnya gue tanya sama dia di 2024, lo mau nggak? Nanti dulu deh kata dia. Ya, 2021 kok kepikiran 2024 ngubungin lagi? Ya karena tawaran festival itu. Supaya ada output kan. Berarti setelah itu blank, udah hilang aja. Udah. Nah, yang bikin gue menolak itu karena berpikir tadinya bisa takutnya kanibal nih. Gue kan punya karir solo. Kalau Pastonya jalan juga, takutnya ntar kanibal lah gitu. Karya sendiri malah nggak dikenal. Ya, tapi ternyata ya di teori bisnis musik sekarang ternyata semakin banyak kita lokomotif, ternyata akan semakin porsi kemunculan kita semakin bagus dong. Misalnya Baskara misalnya, dia ada Hindia, ada Fish, ada Lomba Sihir, kan gitu kan. Itu bikin gue berpikir kayaknya ya nggak ada yang kanibal gitu loh. Toh spirit karyanya juga berbeda dong. Kalau yang materi solo gua album solo sama Pasto ini, makanya sengaja kita bikin diferensiasi gitu loh. Materi solonya. Jadi, albumnya Melto saat itu sempat khawatir. Bukan sempat, yang memang khawatir banget. Sangat khawatir bahwa apa yang udah gue bangun nih, maksudnya gini, yang udah aku bangun selama ini bertahun-tahun, Ryan Pono branding. Terus tiba-tiba ada Pasto jadi ternyata nggak juga. Ya sampai hari ini juga tawaran manggung solo Ryan Pono juga tetap jalan. Jadi akhirnya memutuskan untuk ya meskipun gue penyanyi solo juga gue akhirnya mau sama Pasto lagi. Iya. Karena pemikiran itu. Iya, karena nah makanya secara nggak sadar kita punya keterikatan. Begitu terlibat di produksi memang ada energi yang nggak bisa dibohong. Misalnya gini lah contohnya, nggak menutup kemungkinan nanti materi solonya Ryan Pono gue kerja sama bikin musiknya sama Melto gitu. Nah itu nggak, iya kan Jo? Nggak menutup kemungkinan. Begitu juga sebaliknya gitu loh. Karena kan pada dasarnya selama dari tahun 2016 ya, gue efektif itu keluar dari Pasto tuh 2016. Sama dari tahun 2016 sampai sekarang itu memang gue fokusnya di belakang layar. Termasuk jadi mentor Indonesian Idol. Iya, terkenalnya itu. Jadi buat gue itu bisa jadi energi buat Pasto nantinya. Dan Melto ini dia
ya makin kesini gue makin menyadari ya dia sangat potensial untuk jadi music producer. Oke. Gitu. Jadi masing-masing sebenarnya punya kekuatan sih akhirnya. Sebetulnya. Iya. Itu jadi ego itu ternyata mampu mengalahkan kalian itu untuk berpisah sejenak gitu. Tapi kalau nggak begitu, masa muda ya? Iya betul, ego masa lalu. Artinya kalau tidak begitu pun juga kalian hari ini nggak akan tidak akan ini. Dan gue sangat yakin bahwa kalau kita waktu itu nerusin, kita tidak akan selama ini. Iya, oke. Gitu. Anti klimaks justru. Karena masalah yang tidak selesai. Yeah. Kalau sekarang kan selesai udah, gitu. Jadi buat kita tuh ya gitu kayak tadi Ryan bilang, rekonsiliasi itu jadi energi yang baru sekarang. Gitu. Jadi sekarang egonya diredam, udah pada sadar masing-masing. Bukan diredam sih, kalau diredam berarti ada effort kan. Iya. Oke, jadi kalau ini udah nggak ada sama sekali ya. Nggak ada. Jadi bareng-bareng lagi. Jadi kita tuh jalan bener-bener yang udah nggak ada apa ya? Udah nggak ada beban. Nggak ada beban ya. Misalnya gue manggung solo gitu, tiba-tiba Mel tuh, Jo, lo kenapa manggung solo, Jo? Kenapa nggak nawarin Pasto aja kan gitu kan? Misalnya kan kalau masih ada. Atau ibu manajer gitu misalnya. Ini nggak ada. Ya memang berjalan aja. Kalau Mel tuh produksi siapa, gue juga. Kalau lagi solo, gua nggak bisa lagi, Jo, besok gua ada main di ini. Ya udah. Santai aja kita. Iya, udah sesantai itu. Nggak ada Pasto harus nomor 1 itu nggak ada. Nggak ada. Sesuai tergantung budget aja. Kalau klien mampu budget Pasto, kalau nggak mampu ya budget Raymond udah gitu. Karena Meto kan juga sudah tidak terlalu aktif nyanyi kan. Gua nggak terlalu musik aktif nyanyi. Karena memang sekarang sibuknya gue lebih ke ngurusin sekolah vokal gue. Oh, gitu. Jadi sekarang gabung lagi dengan Ryan Pono karena pengen backup aja apa gimana? Bukan pengen backup, lebih kan tetap Pasto tetap harus tampil berdua, meskipun belakang layar lah misalnya Melto Sinyal tetap pengen di belakang layar, nggak bisa, Pasto tetap harus berdua. Ya memang ya. Gue lebih mikir ini adalah energi baru buat gue. Jadi energi yang bukan energi baru, energi lama yang hilang terus datang lagi, udah gitu aja. Ya dan tiba-tiba tawaran konser datang gitu. Jadi effortless kan. Jadi nggak yang kita yang bikin konser yang effort enggak gitu. Jadi memang ya selama demand-nya masih ada, ya berarti Pasto ini akan terus jalan gitu. Tapi demand itu kan juga dia di boosting dengan karya-karya yang kita rilis kan. Betul. Gitu. Jadi kita akan terus merilis karya. Nah, apa yang kemudian menjadi tantangan Pasto hari ini? Kalau dulu ya beda banget lah, industrinya udah beda banget. Bukan menjadi tantangan buat Pasto, tapi buat semua musisi yang kita ini kan udah nggak muda tapi belum tua. Kita di posisi crossover, ke atas bisa, ke bawah bisa. Nah, orang-orang yang di fase kita ini menghadapi hal-hal yang challenging yang sama gitu. Industrinya udah sangat berubah. Ya kan, udah sangat berubah, udah nggak berpola, formulanya juga udah nggak jelas. Gitu. Kalau lo mau viral berarti lo harus keluar duit kan. Kayak gitulah. Jadi udah nggak ada sesuatu, udah justru masa di mana platform semakin banyak. Masa di mana pilihan pendengar untuk musik itu semakin banyak. Tapi semakin tidak organik ya. Bingung nggak? Iya. Gitu. Kalau kita dulu terukur. Kita bisa masuk 10 besar chart radio, udah masuk acara musik pagi-pagi, itu udah pasti job banyak. Udah pasti. Sekarang udah nggak terukur. Ya, sekarang nggak terukur. Sekarang itu musik itu pendengar bisa 10 juta lagunya, tapi gue nggak tahu penyanyinya siapa. Betul. Begitu lihat nih penyanyi ternyata 50 juta digitalnya, streamingnya. Nah gitu, jadi nggak tahu deh itu. Di digitalnya barangkali banyak pendengarnya, begitu kita manggung ternyata loh mana yang nonton, nggak ada juga. Itu bisa jadi atau kayak gitu. Ternyata manggungnya nggak semenarik pergerakan sosial medianya. Nah kayak gitu loh. Jadi kita nggak mau mikirin apa yang di luar kendali kita. Jadi yang kita tahu adalah kalau kita manggung, energi kita udah pasti beda aja. Bahkan ketika orang yang melihat Pasto nih istilahnya ya senior lah, udah lama, begitu lihat kita manggung, kita kemarin intimate concert itu 3 jam nggak istirahat, nggak minum, nggak berhenti. Masih kuat tuh. Orang nggak berhenti loncat-loncat. Ya adrenalin kan. Ya.
Tapi gue sempet duduk juga sebenarnya. Cuman maksud, jadi waktu itu tuh ya dia sempet duduk. Gue tuh lagi flu berat sebenarnya. Waktu lagi intimate concert itu. Cuman karena memang adrenalin, apalagi gue kangen untuk nyanyi bareng sama Ryan kan, kangen juga untuk manggung gitu. Jadi nggak ada masalah, nggak ada kendala. Ya gitu, jadi maksudnya kita mau bikin karya, nggak mau masuk dalam mentalitas penyeragaman, nggak mau nggak sini enggak, kita tetap bikin yang DNA-nya Pasto aja. Iya. Kalau ada penyesuaian kiri kanan itu kan bagian dari strategi, mitigasi lah kan gitu kira-kira. Tapi kalau kita dipaksa harus misalnya Timur lagi rame terus gitu bikin lagu Timur gitu, itu celamitan sih menurut gua. Iya. Jadi tetap pada tracknya Pasto ya. Pokoknya satu itu, kedua setiap karya yang mau dirilis semua mesti punya narasi yang jelas. Narasinya mesti jelas gitu kalau kita. Gitu. Jadi kalau tiba-tiba lagunya bisa jadi soundtrack sinetron yang disenangin penonton, ya itu buat Pasto rezeki. Ya, bonus aja itu. Gitu. Atau kayak lagu Sayang yang ada suara apa namanya itu? Rebana. Tamburin. Jadi buat telinga tuh kok kayak nggak Pasto banget ya, tapi enak gitu loh buat didengerin gitu. Lagu Sayang itu sobat mereka coba cek itu. Nah itu juga sebenarnya termasuk kehadiran adik-adik ini sebenarnya gue bilangnya apa ya? Termasuk sangat mendistorsi DNA Pasto sih sebetulnya. Karena musiknya berubah banget. Nah justru kompromi terjadi di fase mereka itu. Tidak menolak. Pasto tidak menolak itu. Kita? Ya. Oh enggak menolak. Enggak. Tapi kompromi itu yang terjadi, yang tidak bisa terjadi di kita. Kompromi itu. Tiba-tiba kita melayu-melayuan gitu, nah itu nggak bisa. Gitu. Tapi sekarang outputnya coba kita lihat. Yang bertahan yang mana? Gitu maksudnya. Tanpa mengurangi rasa mereka kan hanya produk dong, tapi kan ada di belakang mereka yang memformulakan kan label dan lain-lain gitu. Terbukti memang ya sesuatu yang lu rilis atau yang lu jalankan tanpa narasi yang jelas atau tanpa integritas, tanpa prinsip, itu jadi menguap aja sih kalau menurut gua sih. Ya akhirnya kan memang pada akhirnya adalah tugas kita mengembalikan lagi roots-nya Pasto. Ya, DNA-nya Pasto. Gitu. Itu pertimbangan ketika menyanyikan ulang Aku Pasti Kembali jadi 2.0 apa Bung Ryan? Karena ikoniknya pertama lagu itu lagu yang paling ikonik. Narasinya, temanya pun juga menurut kita juga ikonik juga. Terus waktu itu kita juga rilisnya di bulan puasa. Di bulan puasa. 2009 itu. Oh, yang kemarin. Jadi ada spirit mudik kan. Gitu, itu pertimbangannya. Terus kan Mel tuh memilih jargon untuk konser itu namanya Pasto Pasti Kembali Tour 2026. Jadi si lagu Aku Pasti Kembali ini menjadi tools promo dari konser inilah untuk membangunkan lagi ingatan orang terhadap Pasto, meregenerasi lagi marketnya lewat lagu yang sangat populer ini gitu. Jadi sebenarnya sesederhana itu strategi. Tapi emang jadi beda banget ya, lebih apa ya? Nyanyi kesannya lebih sabar, nggak tergesa-gesa kayak yang pertama gitu loh. Kesan saya yang mendengar ya. Dulu jiwa muda kan. Ada jiwa muda. Sekarang masih muda. Jiwa matang. bisa. Jadi kalau menurut Bung Ryan Pono, kalau tiba-tiba lagu Aku Pasti Kembali kemudian dinyanyikan ala timuran juga nggak cocok ya? DNA-nya Pasto nggak pas ya? Iya, kalau itu sih iya. Ya, misalnya tiba-tiba pengen duet sama yang lagi hype sekarang, tiba-tiba nanti nyanyi sama Darboy pakai koplo Jawa gitu. Sebenarnya kalau hanya untuk kepentingan gimmick nggak apa-apa. Salah. Tapi kalau untuk kekaryaan nggak bisa. Tapi kalau untuk diproduksi lebih baik jangan. Gitu. Karena menghilangkan jati dirinya Pasto dan nanti jadinya kita balik lagi ke arah-arah yang sayang itu gitu. Ya, tapi kalau for the sake of business, kalau ada brand yang mau bayarin kenapa enggak? Itu lain cerita. Itu tapi akan tetap ada roots-nya Pasto juga. Jadi kita tidak boleh menghilangkan apa yang udah kita bangun. Penyesuaian aja.
tetap ada musik Timurnya gitu timurnya, misalnya. tapi tetap ada pastonya Ya, yang pop R&B gitu. Tahun lalu sempat ada intimate konser saat rilis single Siap Kehilangan. Tahun ini Aku Pasti Kembali 2.0 diiringi juga dengan konser di 2 kota. Iya. Memang disengaja selalu begitu seperti tahun lalu, atau memang ada pertimbangan apa Pasto? Oh, jadi setiap Setiap rilis konser, Tahun lalu kan konser. betul ada intimate. Justru polanya terbalik. Ini 2.0 ada di 2 kota. Kalau Aku Pasti Kembali 3.0 ada di 3 kota gitu apa gitu. Kalau dulu waktu kita rilis Siap Kehilangan, kita bikin intimate concert. Tujuannya apa? Tujuannya untuk launching lagu itu, sekalian kita melepas rindu. Oke. Sama teman-teman, sama audiens. Kalau yang ini inisiasi konsernya duluan. Konsernya dulu. Konsernya Pasto Pasti Kembali namanya. Makanya kita berpikir kayaknya kita mesti rilis Aku Pasti Kembali nih untuk jadi tools promonya. Gitu. Kebalik jadinya. Kebalik. Oke. Tapi yang seperti gue bilang tadi kan selalu ada narasinya gitu. Ada ceritanya di balik itu ya. Yes. Kenapa Bandung dan Surabaya? Karena based on pendengar kita yang ada di SP. Kan itu di situ kan ada grafik-grafik segala macam statistik gitu kan. Jadi dari risetnya dulu nih ceritanya. Riset dulu. Gitu. Jakarta nomor 1, nomor 2 Surabaya, nomor 3 Bandung. Jakarta udah pernah ya tahun lalu ya. Udah. Oke. Ini sekarang deketin Surabaya dan Bandung. Mungkin nggak nanti tambah lagi gitu? Ya sangat mungkin. Justru roadmap yang udah dibuat ada beberapa kota, nanti ujungnya misalnya di Jakarta atau di mana gitu. Dengan pemilihan penampil kolaborator. Kalau yang di Surabaya itu kan ada Anggi Marito ya. Iya. Anggi Marito, Mang Marito, Sandi Sondoro sama Siska Sarah. Oke. Pertimbangannya adalah kalau Sandi Sondoro kan kita itu seangkatan sama kita. Lifting lah. Walaupun umur si tuan dia jauh. Kakak kali tua. Cuman rilisnya bareng kita. Waktu itu kan malam biru itu ya. Jadi kita memilih yang segenerasi kita. Sama Anggi Marito ini kan Gen Z satu, kedua Siska. Nggak, maksudnya satu Gen Z, kedua kan gue pernah terlibat kolaborasi sama Anggi Marito di Idol kan. Sebelum Melto kan gue dulu vokal director. Dan gue juga pernah di dia The juga Voice pernah di The sama Voice. Anggi Marito. Jadi gitu. Kita coba ajak dia sebagai perwakilan dari ajang-ajang itu dan juga Gen Z lah. Sama ada Siska Saras ini. Siska Saras. Ya, JKT48. Ya, kalau Siska Saras itu pertimbangan di Surabaya karena dia memang orang timur, Jawa Timur. Gitu. Aslinya Surabaya bukan? Aslinya dia Malang kayaknya. Jember. 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 Iya, aslinya orang Jember. Yang di Bandung baru ada Rio Febrian sama Isyana. Dan Isyana Saraswati. Bandung juga. Dan Rio Febrian itu sekarang Sleman loh dia sekarang. Iya, sekarang Sleman Jogja dia. Jogja. Jadi titik awalnya berangkatnya dari Jogja dia sekarang. Tapi kalau Isyana itu memang orang Bandung. Gitu. Dan di 2 kota itu juga ada Moluccan Soul juga. Betul. Ada Moluccan Soul. Adik-adik. Iya. Dancer yang sedap ini kan. Jadi kan kalau misalkan ditanya kita masih mau pakai musik timur, mau, tapi kita dance saja. Asik. Sedap. Kalau tampil off air tampil di panggung sih nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Mas Melto ya. Nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah. Kalau untuk garapan kekaryaan rootsnya tetap harus ada. Iya. Nggak bisa nggak. Itu karena itu adalah pondasinya kan, pondasinya Pasto gitu loh. Jadi kalau misalkan itu tiba-tiba dihilangin tuh kayak bukan Pasto ya. Bukan Pasto jadinya. Orang jadi bingung, lu mau kemana sih? Gitu. Ini lu mau ngapain lagi sih? Kan gitu. Sebenarnya nggak, kalau orang luar nganggapnya nggak salah juga toh. Nggak salah. Kalian tiba-tiba nyanyi lagu di luar pakem kalian gitu loh. Nggak masalah. Cuman jadinya kalau misalkan jadi satu produksi itu kan akan didengarkan sampai kapanpun gitu loh. Ya, nah itu yang jadi pertanggungjawaban kita bagaimana nanti ke depannya gitu. Udah, tapi kan semua kita nih manusia nih kan ada fase-fase kepentingan kan. Betul. Ya
sekarang kita lagi belum merasa ada kepentingan untuk meliris yang kayak gitu. Tapi one day kita nggak tahu, tapi tetap dengan DNA itu, tetap dengan DNA gaya sebenarnya cara kita bernyanyi aja itu udah DNA kan. Iya. Gitu. Cara kita bikin musik aja udah DNA. Jadi sebisa mungkin dengan kesadaran bahwa kalau mau bikin ini apa narasinya, kepentingannya apa, kita mau jadi ada roadmap-nya gitu. Yeah. Saat ini apa yang masih kurang menurut kalian di Pasto? Apa yang harus kalian lakukan, harus kalian cari untuk Pasto? Hari ini, besok, tahun depan? Kita masalah administratif sih sebetulnya. Yang masih menjadi PR adalah kita kan sekarang ini lagi strategic partner lah sama label, sama tim, sama apa namanya ya, secara administratif sama labelnya Pasto ini. Yang Pasto yang adik-adik ini ya. Gimana caranya sekarang itu nama Pasto ini bisa kita akuisisi lagi gitu. Jadi milik kita sepenuhnya. Jadi sebenarnya proses itu sih yang lagi kita pikirin, gimana cara komunikasinya. Karena kan kita ngomong di sini biar juga ditonton juga kan. Karena kan biar gimana kan Pasto itu kan memang sudah dari tahun 2002 gitu. Gitu secara histori. Sempat jadi Pasto -1 atau apa nyebutnya itu? Pasto One. Hari ini akun Instagram mereka namanya Pasto Present. Pasto Present. Present ya. Iya. Sleman banget ya Mas ya. Jadi teman-teman Pasto ingin menegaskan bahwa apa ya? Ya Pasto PASTO gitu. Ya. Sebenarnya kenapa itu bisa jadi Pasto Present itu sebenarnya dari past to present. Dari masa lalu ke hari ini. Nah, masalah hari ini. Itu bisa yang, aja ya. Bisa. Nyambunginnya bisa ya. Itu nama itu diusulin sama Pongki. Iya. Mas Pongki Barata. Ya. Sleman juga dia. Sleman. Jogja iki. Iki besti aku. Sekarang di Bali. Iki koncoku. Dulu saya jadi ingat ya. Saya pernah jadi wartawan sekolah, Bung ya. Untuk koran di Jogja. Jadi wah ketahuan umur nih. Pongki Barata itu jadian wawancara untuk koran harian Bernas di Jogja saat itu. Itu namanya masih G Caustic. Ya, masih Caustic. Bukan Jikustik ya. G. Buka pintu, opo matanya begini sambil pakai jam. Opo situ Mas. Mas Pongki Barata sekarang luar biasa. Sekarang Udah luar biasa. Orang Bali dia sekarang. Orang Bali. Udah pindah tempat dia sekarang. Sampai mana tadi, Mas? Pasto Present tadi kan. Pasto nama Pasto lah, kita lagi ya apa namanya ya? Ya biar wisdom itu yang menuntun kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah administratif ini. Okay. Penting buat kalian itu ya? Penting dong. Sangat penting ya? Lu tinggal di rumah yang sertifikatnya lu nggak pegang, gitu. Jadi ya nggak tahu ini akan membawa ke pola komunikasi yang kayak apa. Tapi kan yang pasti kan kita sangat menghindari konflik lah. Gitu, sangat menghindari konflik karena bicara juga hak paten maupun hak intelektual apapun itu segala satu juga ada based on filosofi dan sejarah di situ kan. Secara sejarah kita yang memulai ini semua. Secara filosofi juga ini Pasto dari awal sudah menjadi rumah kita untuk membangun kehidupan. God bless kali ya. Untuk rumah kita. Iya, terus untuk bangun kehidupan, untuk intermezzo aja. Segala macam lah ya mengenai hidup kita. Jadi Pasto sudah sangat melekat sama kita gitu. Jadi harus ada pertimbangan itu secara filosofis itu supaya timbul kesadaran bahwa siapa yang paling berhak atas nama Pasto ini. Gitu sih, itu dari sisi kita. Kita nggak bicara mengenai practical hukum atau apapun gitu. Itu kan semua nanti kan ya itu kan administratif yang tadi aku bilang kan. Tapi secara filosofis, secara historis ya based on historical aja sebenarnya. Itu yang bisa kita yang menjadi argumentasi lah. Gitu. Jadi ada PR itu ya. PR-nya itu. Di luar kekaryaan kalian mudah-mudahan syukur-syukur bisa album lagi.
Karena gini, Mas, sekarang aku nih lagi bangun label dan ya company lah, namanya Nusa Hitam Soul Inc. Nusa Hitam Soul Inc. Oke. Itu ada label, ada creative house, ada ke depan juga ada media juga. Nah, untuk Pasto kan ada di dalam situ, Nusa Hitam Soul Inc. gitu. Nah, untuk istilahnya untuk segala sesuatu yang berurusan dengan Pasto ya aku ajak Melto dan manajer kebetulan manajer kita istrinya Melto ya. Oke. Terlibat di dalam Nusa Hitam Soul itu untuk ngurusin si Pasto ini. Jadi pengen gitu kalau misalnya secara katalog gitu bener-bener lagu-lagu Pasto bener-bener ada di dalam Nusa Hitam Soul ini sebagai rumah kreatif gitu, dan ke depan akan jadi secara roadmap akan jadi kita akan mengelola cultural IP lah. Semua talent yang berangkat dari timur. Jadi wadah ya. Jadi wadah. Gitu. Jadi pengen kan kita memiliki Pasto secara utuh lah. Gitu sih. Ejo ya. Iya. Jadi Pasto nggak sekedar cuman Ryan Pono dan Melto Sinyal, ternyata bisa besar berkembang gitu. Iya. Saya pikir Bung Ryan sama Mas Melto termasuk yang beruntung loh. Jadi akhirnya balik lagi kemudian sadar gitu loh. Kenapa pemilihannya harus sadar ya nam? Sadar kan akhirnya kembali lagi gitu. Sadar. Pasto itu. Sekalipun tanpa Pasto nih misalnya, orang tetap akan tahu ini Ryan Pono yang Pasto ya, ini Melto Sinjal yang Pasto ya, pasti begitu. Iya. Cuman kan apakah pertanyaan kemudian apakah iya Pasto masih ada? Nah itu kan kadang-kadang orang masih suka bertanya-tanya. Sampai akhirnya kalian memproklamirkan Pasto tidak pernah bubar ya. Memang selalu ada. Ya saya pikir itu tadi beruntung kalian kembali lagi. Berharap sih nggak selesai sampai di sini gitu. Meskipun industrinya udah beda ya Bung ya. Iya. Bahwa kalian nggak cuma sekedar sebagai musisi, tapi juga hari ini musisi bisa jadi konten kreator juga untuk memasarkan produk kalian sendiri juga. Jadi lebih jadi ke motivator sih. Kalau yang gua alami sekarang tuh kayak kemarin gua habis datang ke acara Indonesian Idol gitu ya. Terus ketemu sama ANR-nya dari label-label gitu ya. Mereka cuma minta bantuan sama gue, tolong bantuin ini. Jadi tuh sekarang tuh kita juga bisa jadi ada spirit itu kita bisa jadi karena mereka paham bahwa kita tuh udah lama di industri. Jadi tolonglah bantuin gimana sih caranya begini gitu. Jadi selain kita konser, nyanyi segala macam, kita juga bisa ada tanggung jawab impact itu. Karena kan industri ini kan mau nggak mau orangnya kan itu aja. Orangnya itu aja. Jadi mau nggak mau kita juga harus involve. Suka nggak suka kita harus involve gitu. Apalagi mereka mereka tahu bahwa ini Pasto ada lagi nih gitu. Ini 2 orang ini nih lumayan dipandang lah untuk masalah itu gitu, apalagi masalah talent scout ya gitu. Jadi sebagai tempat berkarya, Pasto kan juga jadi pijakan kalian untuk ya setidaknya orang itu tadi jadi lokomotif. Betul. Ada yang disampaikan ke Sobat WK, Bung Ryan, Mas Melto? Sobat WK yang pasti kita percaya Sobat WK adalah bagian dari insan-insan yang mengapresiasi karya-karya Pasto dan juga yang mungkin juga ada yang mendoakan kita untuk kita bisa terus berkarya gitu. Kita mau bilang terima kasih kalian itu sudah menjadi sel-sel yang membentuk industri untuk ada sampai hari ini gitu, dan jangan pernah bosan untuk support musisi Indonesia di tengah kondisi musik industri yang sekarang lagi oversupply banget. Apalagi musik-musik luar, dan siapapun bisa nyanyi, siapapun bisa berkarya betul. Gitu. Jadi pintar-pintarlah audiens dan pendengar ini untuk mengkurasi mana karya yang dibuat dengan dedikasi, mana karya yang dibuat untuk gimmick, karya yang dibuat untuk hanya bersenang-senang sesaat. Itu kan harus dipisahkan gitu. Jadi apresiasi dari audiens itu kan yang jadi main source-nya kita kan.
gitu. Jadi thank you, dan jangan lupa dengerin lagu-lagu Pasto apalagi yang baru nih, Siap Kehilangan dan Aku Pasti Kembali 2.0. Dan kalau kalian punya uang lebih, mau punya experience nonton konser yang akan memberikan experience yang berbeda gitu, boleh nonton konser kita di Surabaya dan Bandung. Surabaya kapan, Bu? Surabaya 25 April, Bandung 9 Mei. Tiketnya bisa beli di Ibudibio. Ibudibio.com. Legend. Sekarang masih ada ya, Bu ya? Sebenarnya sekarang secara ini Dek Dibio. Anaknya Budibio ya. Cucunya dong. Cucunya. Dek Dibio. Cuk Dibio, cuk. Luar biasa. Dulu kalau zaman cari CD apa kaset, nggak mungkin CD sih karena mahal. Kaset di Aquarius Mahakam ada konser itu Ibudibio. Iya. Gila sih. Dulu beli tiket konser ngantri kan? Iya. Ngantri sembako. Ngantri sembako di Cikini. Mas Mel tuh ada pesan. Jangan kalau nanti Bung Ryan tiba-tiba relnya pindah ke politik, ikhlas ya? Gue gini, selama gue sangat percaya kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan kita senang, ya kita harus dukung, gitu loh. Kalau misalkan Ryan tiba-tiba masuk lagi ke politik dan dia sungguh-sungguh dan dia senang, ya nggak apa-apa. Tapi itu mempertaruhkan Pasto, Mas Melto. Mengancam Pasto gitu. Enggak. Di dunia yang beda kok. Dunianya beda. Ya Pasha tetap manggung kok misalnya. Iya. Dunianya beda ya, ternyata. Tapi kan enggak serutin dulu gitu loh. Temen kamu sama Dani masih manggung. Dani malah banyakan manggung deh daripada reses. Iya juga ya. Iya, kan bisa dilihat kan dari situ kan. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya. Enggak kanibal lah. Enggak kanibal gitu. Jadi gua akan dukung. Pertanyaannya gue masih mau kan terjun politik kan itu dia. Karena menurut dia lo enggak nanya ke gue. Karena pertanyaan berikutnya. Karena menurut pembicaraan kita sebelumnya, dia udah kapok sebenarnya. Kapok ya, Bu? Ya, untuk sekarang kapok. Tapi bisa sebenarnya passion ketika udah pertama kali makanya politik itu dibilang apa ya, kayak kutukan kan. Sekali kita terjun akan keterusan. Bukan akan keterusan. Kalau gua sih lebih ke passionnya sih, karena politik itu kan adalah sebenarnya lokomotif kita untuk kita bisa bikin yang lebih banyak daripada apa yang kita bisa bikin sekarang kan. Secara ideal sebetulnya. Apalagi terkait dapil gua kan dulu kan di NTT kan, di kampung gue. Jadi pengen banget punya tangan yang lebih besar daripada sekarang gitu loh. Sebenarnya itu aja sih. Kemarin juga terjun ke politik itu bukan karena supaya bisa ini, supaya bisa itu, enggak. Jadi memang terjun ke politik waktu itu dalam keluguan ke ideologi itu. Ternyata begitu terjun, oh wow. Jantung cuma 2 nggak cukup. Minimal 3. Jadi sekarang lagi proses menyiapkan 3-4 jantung. Ya, itu. Sama jantung istri mesti ditambah. Biar gak kaget ya. Iya. Tapi mudah-mudahan tetap konsekuen, Bung Ryan Pono dan Mas Melto. Janji harus dijalani, membesarkan lagi Pasto. Lo Aku Pasti Kembali kan? Jadi ya, akan terus betul. kembali. Iya, cocok ya. Cocok. Aku pasti akan, dan kalau tiba-tiba sebenarnya lagu itu kutukan sebenarnya. Kita pasti akan balik lagi terus. Mau kemana pun arahnya kita akan balik lagi pasti. Nanti kalau tiba-tiba ada yang keluar rel, tiba-tiba nyanyi dulu, Aku Pasti Kembali. Gitu. Balik lagi udah. Mudah-mudahan awet. Amin. Bung Ryan, Mas Melto, jadi nggak selesai sampai nanti setelah konser di 2 kota di Bandung dan Surabaya, mudah-mudahan akan melanjutkan karya selanjutnya berikutnya. Itu tadi syukur-syukur album jadi legacy buat Pasto. Jadwal manggungnya juga padat. Amin. Kekaryaan yang lain juga nanti akan berkembang. Yang penting sehat. Terima kasih. Amin. Mampir ke Palmerah. Terima kasih. Bung Ryan, ya. Mas. Sama-sama, terima kasih. Sehat selalu. Sebenarnya nonton konser Pasto di Bandung dan Surabaya, juga dengarkan lagu-lagunya. Udah?
Terima kasih. Mau nyanyi nggak? Bung Ryan. Apa inanya apa? Tipis aja ya, tipis aja. Penggalanya aja lah. Ya. Waduh. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali 2.0. Pasto, terima kasih. Doa,